Dari berita, polisi ingatkan bahayanya tabung oksigen yang dimodifikasi. Pemilik warung makan menolak keharusan pembeli membawa sertifikat vaksin COVID-19. Dan inilah warta berita selengkapnya, Kamis 29 Juli 2021. Mengawali warta berita pagi ini, kami akan hadirkan sekilas berita utama. Kebakaran kawasan hutan lindung di sekitar puncak Gunung Ililewotolok, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus terjadi hingga semalam setelah sebelumnya gunung erupsi. Dilansir oleh kantor desa Antara, belum diketahui total luas lahan yang terbakar. Banjir melanda Myanmar dan mengakibatkan 500 orang warga terdampak. Dikutip Reuters, banjir paling parah di Myanmar Timur. Banjir membuat situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan karena selain kasus COVID-19 masih tinggi, juga gejolak keamanan yang melibatkan warga sipil dan tentara. Dua wasit asal Indonesia, Thoriq Alkatiri dan Nur Hadi Sulhan, dipercaya untuk memimpin laga play-off dan penyisihan grup D Piala FC 2021 di Maladewa yang berlangsung tanggal 15 hingga 24 Agustus 2021. Polisi menindak pelaku pemalsuan atau modifikasi tabung alat pemadam api ringan atau APAR menjadi tabung oksigen untuk pasien COVID-19. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Helmi Santika mengingatkan bahayanya menggunakan tabung oksigen yang dimodifikasi. Immanuel Christian berikut melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia telah menangani puluhan kasus terkait penimbunan obat, tabung oksigen, hingga penjualan obat di atas harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa dari kasus yang ada 33 kasus terkait penimbunan obat, oksigen, hingga penjualan obat di atas harga eceran dan telah mendapatkan 37 tersangka atas puluhan kasus tersebut. Sampai saat ini, Polri telah menangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, penimbunan oksigen, dan juga menjual daripada obat-obatan di luar dari ketentuan, menjual obat di atas harga eceran tertinggi, yang tentunya ini merupakan satu tindak pidana. Dari 33 kasus yang ditangani di seluruh Indonesia, ada 37 tersangkanya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Helmi Santika mengungkapkan bahwa Polri juga sudah melakukan penindakan terhadap penjualan tabung oksigen ilegal, yakni tabung APAR untuk pemadam kebakaran yang diubah menjadi tabung oksigen. Helmi menyampaikan bahwa oknum penjualan tabung APAR bisa mendapatkan omset jutaan rupiah dengan hanya modal ratusan ribu dan sudah terjual hingga 190 buah tabung. Ini sebetulnya berbahaya karena tabung APAR atau untuk pemadam kebakaran itu tidak didesain untuk oksigen. Kita tidak tahu bagaimana tank cleaningnya, di dalamnya adalah gas CO2. Kalau misalkan nanti diisi dengan oksigen, kalau misalkan pembersihannya tidak bagus, ini tentu akan membahayakan orang. Dengan pidana penjara maksimal 15 tahun untuk kasus tabung oksigen ilegal atau pengubahan tabung APAR menjadi tabung oksigen. Dari Jakarta, Immanuel Christian, Pro 3 RRI. Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, ditantang oleh juara grup asal Thailand, Ratchanok Intanyon pada babak 16 besar Olimpiade Tokyo 2020 yang pertandingannya tengah berlangsung pagi ini waktu Jakarta. Kami akan hadirkan selengkapnya bersama Bung Widoyo. Iya, saudara pendengar, bulu tangkis putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, saat ini sedang bertanding pada set pertama perempat final tunggal putri menghadapi pebulu tangkis Thailand, Ratchanok Intanon, dan set pertama saudara pertandingan telah berlangsung sementara poin 4-0 untuk unggulan sementara Ratchanok Intanon. Dan ya, baru saja pebulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung
Meraih 1 poin, set piece sudah lakukan. Mariska kembali akan ke depan oleh Mariska, angkat lagi pendek oleh Racanov, lob oleh Racanov, kembalikan Mariska, lob lagi ke belakang, dibiarkan saja Sadekov tadi oleh Racanov Intanon, karena Sadekov keluar lapangan. Saudara pendengar, poin bertambah bagi Racanov Intanon menjadi 5-1 di set pertama ini. Racanov saat ini kembali akan melakukan servis, konsentrasi dia sudah lakukan lob servis. Gregoria langsung kembalikan ke belakang, blok lagi oleh Gregoria, ke depan dosot kembalikan oleh Gregoria, ke depan dosot oleh Racanov tadi. Pengembalian bola gagal dilakukan oleh Gregoria. Mariska menambah poin bagi Racanov menjadi 6-1. Sudah terdengar di set pertama ini. Dan pertandingan di perempat final Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Racanov Intanon ini sangat penting tentunya bagi Gregoria Mariska untuk bisa meraih kemenangan untuk maju ke babak semifinal. Dan saudara pendengar, iya, set pertama masih terus berlangsung. Baru saja pengembalian bola dilakukan oleh Gregoria, tapi bola jatuh di luar pertandingan. Poin kembali bertambah bagi Racanov menjadi 7-1 di set pertama ini, saudara pendengar. Iya, saat ini Racanov kembali akan melakukan servis. Masih konsentrasi Racanov, sudah backhand atau lob servis dilakukan, kembalikan oleh Gregoria. Gregoria kembalikan lagi ke depan net, maksudnya penempatan bola cukup baik dilakukan tadi oleh Mariska, menambah poin menjadi 2-7. Dan saudara, demikian hasil sementara pertandingan di set pertama antara tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Racanov Intanon. Dan di cabang olahraga bulu tangkis pada Pesta Olahraga Dunia Olimpiade 2020 Tokyo hari ini atau pagi ini nanti juga akan berlangsung dengan pertandingan tunggal putra yang akan diikuti pebulu tangkis Indonesia. Marcus Ferdi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo menghadapi ganda putra Malaysia Aaron Chia Soh Wu Yik pada pertandingan perempat final tunggal putra yang akan berlangsung pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan lainnya, ganda putra Indonesia pasangan Muhammad Aksan Hendra Setiawan akan menghadapi ganda putra Jepang Takeshi Kamura Keigo Sonoda pada pertandingan perempat final tunggal putra yang akan berlangsung pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Di laga selanjutnya sore nanti ada ganda putri Indonesia Grecia Polii Apriani Rahayu akan menghadapi ganda putri Cina Due Yu Li Yun Hui pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan di tunggal putra, Indonesia akan menurunkan Anthony Sinisuka Ginting menghadapi pebulu tangkis Jepang Kanta Tsuneyama. Dan tunggal putra lainnya, Jonathan Christie akan berhadapan dengan Shi Yuki. Dan skor sementara pertandingan di tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung Racanov Intanon saat ini skor 10-3. Tertinggal poin pebulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska di set pertama ini, saudara pendengar, di perempat final tunggal putri. Demikian informasi sementara dari pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade 2020 Tokyo. Kembali ke studio. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Peraturan makan dengan menunjukkan kartu vaksin mendapat penolakan dari para pemilik warung makan dan juga para pemilik restoran. Mereka khawatir pendapatan akan semakin anjlok. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Pradita Rahadi. Laporan khusus. Laporan khusus. Yang makan enggak. Sertifikat atau kartu vaksin kini semakin dibutuhkan untuk banyak hal dan tujuan. Selain menjadi syarat untuk pelaku perjalanan, kini sertifikat atau kartu vaksin juga diperlukan untuk bisa makan di restoran. Namun syarat menunjukkan kartu vaksin untuk bisa makan di restoran ternyata mendapat sorotan dari para pemilik warung makan.
Kosim, salah seorang pemilik warung makan, jelas menolak syarat tersebut. Kosim menilai hal itu tidak bisa dilaksanakan karena sangat merugikan. Susah juga Mbak ya, kalau gitu nanti orang-orang nggak mau makan di sini dong. Terus yang rugi siapa Mbak? Iya, terus sayangnya pasti omset berkurang Mbak. Ketika sebagai contoh adalah kemarin ketika PPKM harus dibungkus. Orang kan pada nggak mau. Karena apa? Orang kan yang makan orang jauh, sales. Nggak mungkin dong dibungkus. Dia mau makan di rumah, mama orang Depok. Masa dibungkus mau makan di Depok? Kosim lantas memberi masukan apabila aturan tersebut dibalik, lebih memungkinkan untuk mereka daripada memberi syarat bagi yang ingin makan harus menunjukkan kartu vaksin terlebih dahulu. Kalau yang vaksin, orang kan belum tentu orang bawa surat vaksin. Mungkin bisa udah divaksin, orang bisa kan ternyata kalau bohong gimana? Tapi kalau misalkan nanti akan ada aturan seperti itu, keberatan ya? Termasuk keberatan. Bukroni, salah seorang komunitas warteg, mengatakan dengan adanya pemberlakuan pembatasan di tempat makan saja sudah membuat mereka kesulitan. Apalagi jika ditambah dengan adanya aturan menunjukkan kartu vaksin. Outdoor serta salon untuk dapat beroperasi selama PPKM level 4 di ibu kota. Syarat yang wajib dipatuhi yaitu sudah tervaksinasi COVID-19. Aturan tersebut tercantum dalam SK Kadis Parekraf DKI nomor 495 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID-19 di sektor usaha pariwisata. Surat keputusan tersebut ditandatangani PLT Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya pada 26 Juli 2021. Kapasitas pengunjung di restoran dan kafe outdoor hanya diperbolehkan 25% dan dibatasi waktu makan maksimal 20 menit. Waktu operasional restoran dan kafe serta salon hanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Ya baik pendengar, dan seperti apakah tanggapan masyarakat atas keharusan membawa sertifikat vaksin COVID-19? Buat saya sih nggak ngaruh pakai kartu vaksin karena saya nggak pernah makan di warteg. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh. Itu memang kalau saya lebih bagus, jadi orang nggak itu. Iya lebih bagus, lebih orang juga yang makan itu lebih aman. Setiap hari makan warteg. Saya masih suka makan di warteg karena warteg memberikan banyak pilihan dan harganya ekonomis. Kemarin sempat sih beberapa waktu lalu saya makan di fast food. Sebelum makan di pintu masuknya saya harus mencantumkan nama dan menuliskan nomor KTP serta nomor telepon. Bikin ribet, makanya saya pilih warteg. Ya, mendengar komentar kali ini menyoroti pemerintah DKI Jakarta memberlakukan sejumlah aturan bagi rumah makan dengan status terdaftar pada tanda daftar usaha pariwisata selama PPKM darurat Jawa Bali. Namun, bagaimana dengan yang tidak terdaftar? Berikut komentar RRI bersama editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Memang cukup menderita karena banyak yang tutup dan kesulitan mendapatkan pengunjung. Namun, pemerintah berupaya untuk melakukan siasat dan mencari solusi agar rumah makan juga tetap dapat beroperasi pada PPKM darurat periode ketiga Jawa dan Bali. Di Jakarta misalnya ada aturan soal makan dengan syarat kartu vaksin.
Itu tertuang dalam aturan Dinas Pariwisata DKI Jakarta nomor 495 tahun 2021 tentang PPKM darurat level 4. Ini memang kebijakan menarik, namun hanya terbatas pada rumah makan dengan status tanda daftar usaha pariwisata. Pola masyarakat menjual dan membeli makanan di kota-kota besar termasuk Jakarta secara faktual tidak banyak yang di lokasi TDUP, tetapi justru yang sangat banyak adalah bagi masyarakat di pinggir jalan dan merupakan pedagang kaki lima. Ini memang buah si malakama. Pedagang mie ayam, gado-gado, ketoprak, bubur ayam, sotomi, dan sejenisnya justru memiliki potensi penyebaran COVID-19. Ini bukan sekedar protokol kesehatan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sejenisnya, tapi tentang bagaimana proses penyiapan makanan hingga pembayaran. Halnya sepele, misalnya dengan pedagang yang menggunakan satu tangan digunakan untuk meracik makanan dan juga untuk memegang uang pembayaran pelanggan hingga pengembaliannya. Padahal uang tersebut beredar dari tangan ke tangan tanpa pernah dicuci. Agaknya Pemda banyak abai di sini. Bukan salahnya pedagang, tapi Pemda DKI tidak konsisten melakukan edukasi dan pemantauan. Jadi kalau bicara soal syarat makan di rumah makan dengan status terdaftar tidak akan banyak masalah. Namun yang perlu diedukasi adalah pedagang makanan di pinggir jalan yang konsumennya rakyat kebanyakan. Kita tidak ingin rakyat kebanyakan terpapar COVID-19 karena lemahnya edukasi dari pemerintah daerah yang konon kabarnya adalah tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta. Ketika komentar, selamat pagi. Pendengar, kami akan lengkapi informasi pagi ini dengan Jurnal Olimpiade Tokyo bersama tim liputan Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi dan update hasil pertandingan pada hari ke-6. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Selamat pagi, salam olahraga. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020 sama tim liputan Radio Republik Indonesia pagi hari ini kami awali dengan sejumlah informasi menarik dan hasil update pertandingan di hari ke-6. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah perolehan medali untuk Merah Putih setelah menyabet medali perunggu pada pertandingan final kelas 73 kg putra yang berlangsung di Tokyo International Forum malam tadi. Atlet berusia 20 tahun ini mencatat total angkatan 342 kg dengan rincian 152 kg angkatan snatch dan 180 kg angkatan clean and jerk. Emas pada nomor ini diraih lifter Cina Li Yongzi yang membutuhkan total angkatan 364 kg dengan angkatan snatch 166 kg dan angkatan clean and jerk 198 kg. Sekaligus memecahkan rekor atas namanya sendiri. Sementara medali perak menjadi milik wakil Venezuela Guido Robben Mayora Perninya yang memiliki total angkatan 346 kg dengan rincian 152 kg dan clean and jerk 190 kg. Pelatih angkat besi Indonesia Irja Wiharja tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas hasil yang dicapai anak asuhannya yang turun pada debutan Olimpiade kali ini. Ini jelas sih terampil Rahmat ini sangat spektakuler pada pertama kali ikut Olimpik. Terus kita pun mainnya di grup B, itu kenapa kita secara psikologi meningkatkan mental dia bertanding yang selama ini kemarin tadi di kebiasaan dia tuh kalau udah leading lebih sakti, lebih kuat lagi. Iya, jadi apa, Rahmat ya bagus lah. Rahmat yang sebelumnya menjadi yang teratas pada babak penyisihan grup B membuat kejutan karena hanya ditargetkan masuk 8 besar pada nomor ini. Grup yang diraih Rahmat sekaligus menambah perolehan medali dari cabang olahraga angkat besi yang sebelumnya telah menyumbangkan 2 medali. Masing-masing 1 medali perak dari Eko Wirawan di kelas 61 kg putra dan 1 medali perunggu dari Windy Cantika Raisa di nomor 59 kg putri. Peluang Indonesia untuk memperebutkan medali dari cabang olahraga angkat besi masih ada pada nomor
plus 87 kg putri dari Nurul Akmal. Nurul yang tergabung dalam grup A akan turun pada pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus nanti. Dua rekor dunia baru lahir dari arena olahraga rowing Olimpiade Tokyo yang berlangsung di Sea Forest Waterway Tokyo, Jepang kemarin. Tim Belanda yang bermaterikan quartet Dirk Wittenberg, Abel Wielsma, Ton Witten, dan Kon Matsmakers sukses meraih medali emas sekaligus menciptakan rekor dunia baru untuk nomor school 4 pedayung usai mencatat waktu 5 menit 32,03 detik. Catatan waktu itu memperbaiki rekor dunia sebelumnya yang diciptakan tim dayung Ukraina pada kejuaraan dunia 2014 dengan waktu 5 menit 32,26 detik. Rekor dunia bagian putra juga diikuti pada nomor school quarter putri tim Cina dengan materi pedayung Chen Yuzhia, Zhang Ling, Liu Yang, dan Cui Xiaotong yang finish pertama dengan catatan waktu 6 menit 5,13 detik. Torehan yang dibuat tim putri Cina itu memperbaiki rekor dunia atas nama tim Jerman 6 menit 6,84 detik yang juga diciptakan saat berlangsungnya kejuaraan dunia 2014 lalu. Dua angka lagi Anthony bisa memenangkan pertandingan. Dari arena bulu tangkis, Indonesia memastikan meloloskan dua wakilnya melaju ke babak 16 besar dari 3 nomor pertandingan yang berlangsung di arena Olimpiade Tokyo kemarin. Anthony Sinisuka Ginting yang tampil lebih dulu berhasil menang atas tunggal putra Komite Olimpiade Rusia Sergei Shiran. 2 game langsung 21-12, 21 angka lagi untuk Anthony bisa meraih kemenangan atas Sergei Shiran, dan servis saat menghadapan Anthony kembalikan pendek lagi oleh Shiran. Servis yang dilakukan oleh Anthony nampaknya gagal dikembalikan oleh Sergei Shiran, sekaligus Anthony menutup pertandingan di set kedua ini dengan skor 21-10. Sekaligus ya Anthony akan maju ke babak. Sementara sukses juga diraih tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang menundukkan wakil Singapura Loh Chen Yu melalui rubber set 22-20, 13-21, 21-18. Selain memastikan melaju ke 16 besar, kemenangan ini juga menjadikan Jojo sebagai juara grup G. Jonathan smash lagi masuk, smash tajam ke tengah, tidak pertandingan di Loken. Sekaligus Jonathan menutup poin, mengakhiri pertandingan menjadi 21-18. Saudara pendengar, di set ketiga ini yang merupakan set penentuan. Dengan demikian Jonathan maju ke babak perempat final tunggal putra cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade 2020. Sementara satu peluang medali Indonesia di nomor ganda campuran telah kandas setelah pasangan Praven Jordan Melati Oktavianti disingkirkan unggulan pertama Tiongkok Si Wei Zheng Ya Ting Hong di babak perempat final. Serba-serbi Olimpiade Tokyo 2020. Pemerintah Filipina memberi penghargaan bonus sebesar 33 juta peso atau sekitar 9,5 miliar rupiah dan satu diplomat pada lifter putri Idlin Diaz yang meraih medali emas cabang olahraga angkat besi putri Olimpiade Tokyo 2020. Bonus ini tidak termasuk bonus yang dijanjikan berbagai pengusaha dan badan olahraga Filipina. Sejumlah pengusaha menjanjikan rumah dan tanah untuk Diaz, sedangkan Komite Olahraga Filipina akan memberi 10 juta peso atau setara 2,8 miliar rupiah. Perjuangan Idlin Diaz sebelum meraih medali ini menjadi inspirasi yang mendorong banyak pihak bersimpati. Karena sebelum tampil di Olimpiade Tokyo 2020, Diaz terpaksa tinggal di Malaysia dengan kondisi apa adanya. Demikian serba-serbi Olimpiade Tokyo 2020.